Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Lo Semelan. Hari ini kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita, diri kita untuk masuk di dalam ibadah sekolah minggu. Mari Lo pimpin kita di dalam doa ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, karena hari ini kami boleh datang ke sekolah minggu. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dan menyertai kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh menjadi anak Tuhan yang terus taat di dalam Tuhan. Pimpin kebaktian sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kalian semua yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian, dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Sekali lagi ya, dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Yeay, kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah bersama-sama. Walaupun mungkin saat ini kita hanya bisa bertemu secara daring, secara online. Lo seharap kalian tetap setia ya di dalam Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lagi, With Christ in the Vessel. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Benar ya adik-adik, ketika Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita, di dalam hati kita, badai apapun, keadaan apapun akan membuat kita tetap tenang, tetap aman, karena Dia akan selalu menyertai kita. Satu kali lagi kita angkat pujian ini ya, With Christ in the Vessel. Semuanya masih tetap bangkit berdiri ya. Lebih semangat. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home as we go sailing home, as we go sailing home. Yeay. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat kembali satu pujian. Biarlah pujian ini boleh membawa kita semakin mau melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita. Sama-sama melayani Tuhan. Kakek
lagi ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan bersama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama, 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 sama-sama melayani Tuhan, sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan, kami sudah boleh bersama-sama mengangkat pujian kami. Sebentar lagi kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar semakin memahami kebenaran firman-Mu dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, buat adik-adik yang mau kasih persembahan, jangan lupa untuk minta tolong papa, mama, atau orang besar lainnya yang ada di rumah untuk kirim ke rekening di layar sini atau scan kode barcode yang ada. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan ya, kita masih bisa berjumpa. Walaupun saat ini kita masih berjumpa secara online, secara daring, tapi Lose berharap itu semua tidak mengurangi rasa haus kita, rasa rindu kita untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi di awal kita sudah sama-sama memuji Tuhan, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus agar memampukan kita mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Berita mengenai Yesus dan kerajaan Allah mulai tersebar kemana-mana. Kisah para Rasul mencatat bagaimana Kristus memberi kuasa kepada Petrus, Paulus, dan orang-orang lain melalui Roh Kudus untuk menyebarkan Injil. Paulus menjelaskan doktrin tentang dosa, pembenaran, pengudusan, kedaulatan Allah dalam keselamatan, dan pelayanan Kristen. Dari kitab Kisah Para Rasul, kita menjadi lebih mengerti bagaimana Kristus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk menyebarkan Injil di banyak daerah Kekaisaran Romawi dan bagaimana gereja-gereja dibangun. Allah juga memakai bermacam-macam orang untuk dengan setia menyebarkan kabar baik tentang Yesus dan untuk mendirikan gerejanya. Roh Kudus juga memberikan kuasa kepada pengikut Kristus untuk bersaksi bagi Dia dari Yerusalem ke Roma dan untuk memulai gereja-gereja baru. Adik-adik, coba kalian lihat gambar yang ada di atas ataupun yang ada di samping. Kira-kira alat-alat yang ada di gambar atau picture yang Lose tampilkan di atas gunanya untuk apa ya? Ada pulpen, kertas, email, surat, ada juga perkamen ataupun papirus. Nah adik-adik, itu semua adalah alat yang digunakan untuk berkirim pesan, untuk berkabar, untuk berkomunikasi. Dari teknologi yang terdahulu sampai teknologi yang terbaru saat ini, teknologi yang semakin canggih. Adik-adik, tahukah kalian, orang-orang pada zaman Perjanjian Baru menulis surat karena beberapa alasan yang sama dengan alasan kita menulis surat pada masa sekarang. Tetapi seperti yang kita lihat sebelumnya, mereka biasanya menulis dengan pensil bambu dan ditulis pada perkamen yang berasal dari kulit domba, kambing, atau hewan lainnya. Mereka juga menulis pada papirus yang dibuat dari tumbuhan sejenis alang-alang yang dikeringkan, lalu menggulungnya menjadi gulungan,
kemudian diikat, disegel, dan dikirim melalui utusan. Ada 21 surat di Perjanjian Baru. Dari itu semua, Rasul Paulus menulis 13 surat. Wow, banyak ya. Tahukah kalian, sebagian besar surat atau epistol Perjanjian Baru ditulis menurut bentuk baku penulisan surat Yunani pada zaman itu dengan 3 bagian utama. Beberapa ahli kitab membagi menjadi 5 bagian. Namun hari ini kita mau belajar menggunakan 3 bentuk bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Karena sebelumnya kita mempelajari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Pada bagian yang pertama, biasanya berisi nama penulis, nama orang yang kepadanya ditujukan surat itu, salam, ucapan syukur, dan doa. Paulus menulis surat ini ditujukan kepada umat Allah di Roma. Dia berdoa untuk mereka dan berharap bisa mengunjungi mereka suatu hari nanti. Ia memberi salam kepada orang-orang percaya dengan anugerah dan damai, 2 berkat dari Allah. Setiap surat Paulus dimulai dengan salam yang unik loh. Mungkin selama ini kita sering mendengarkan, namun kita tidak tahu dari mana asalnya. Nah, ini Lesemelan kasih tahu ya. Paulus menggabungkan salam Yunani, kasih karunia atau anugerah, dengan salam Ibrani, damai, dan membuatnya menjadi salam Kristen yang khusus, yaitu kasih karunia dan damai dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Di dalam 2 berkat ini, Paulus mengingatkan orang-orang percaya tentang semua yang telah Allah berikan kepada mereka melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Pada bagian yang kedua, mencakup tujuan Paulus dalam penulisan suratnya dan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pesan utama dan petunjuk kehidupan Kristen. Kalau di dalam ibadah, biasanya pada saat firman Tuhan mengenai doktrin atau aplikasi praktis. Pesan utama Paulus di dalam surat Roma adalah Injil. Dia mengatakan bahwa semua orang adalah orang yang berdosa, yang patut menerima murka Allah. Namun kabar baiknya adalah bahwa Allah membenarkan orang berdosa oleh anugerah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Injil datang untuk semua orang berdosa. Semua orang berdosa membutuhkan anugerah Allah yang menyelamatkan. Dan keselamatan adalah karunia bagi Allah, dan keselamatan adalah karunia Allah bagi setiap orang yang percaya. Bagian kedua dari isi mencakup aplikasi praktis yang biasanya tersebar di seluruh surat. Misalnya, Paulus mendorong agar orang-orang percaya mempersembahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah sebagai ucapan syukur atas rahmat dan kebaikannya dalam menyelamatkan mereka. Pada bagian penutup berisi salam akhir ataupun berkat. Selama pelayanannya, Paulus menulis surat untuk mengajar, memperbaiki, dan menguatkan orang-orang percaya. Lihat, Allah mengilhami Paulus untuk menulis 13 surat yang sekarang menjadi bagian dari Perjanjian Baru sebagai firman-Nya di Alkitab. Paulus menulis kepada jemaat-jemaat dan orang-orang tertentu dalam kurun waktu sekitar 20 tahun. Kepada jemaat di Galatia, di mana ia dan Barnabas diutus ke sana dari Antiokhia. Kemudian kepada jemaat Tesalonika, pada saat itu ia bersama Timotius dan Silas. Ada juga jemaat di Korintus. Paulus ingin agar orang Kristen di sana bertumbuh secara rohani, saling mengasihi, dan saling menyelesaikan berbagai permasalahan mereka. Kepada jemaat di Roma, Paulus juga menuliskan suratnya tentang Injil Yesus, tentang hukum Taurat, dan Paulus ingin sekali pergi ke sana. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus
Paulus menyebut bahwa dirinya sebagai utusan yang dipenjarakan. Sebagai umat Allah, kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose, dia ingin mengingatkan bahwa Kristus adalah yang utama. Kristus saja cukup. Paulus menulis surat kepada jemaat muda dan individu pada abad yang pertama. Ini adalah firman Allah yang ditujukan kepada semua orang percaya termasuk kita. Berita Injil Allah adalah bagi semua umatnya. Paulus mengasihi Yesus Kristus dengan segenap akal, jiwa, budi, dan hatinya, dan Allah menggerakkan Paulus untuk menuliskan surat-suratnya kepada jemaat dan individu. Paulus mengerjakan pelayanannya dengan segenap hatinya karena ia sadar bahwa Allah jauh lebih mengasihi dia. Allah juga sangat mengasihi kita. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3. Coba kalian baca 2 Korintus 3 ayat 2-3. Langsung tunggu kalian buka Alkitabnya ya. Dikatakan di sana bahwa kita adalah surat-surat yang ditulis Allah untuk dibagikan kepada dunia. Sehingga isi dari surat itu juga harus jelas dan bisa dilihat oleh banyak orang. Adik-adik, ketika kita diberi kesempatan untuk mengerjakan pelayanan Tuhan yang luar biasa dalam keseharian kita, misalnya saat kita bersekolah, baik online saat ini, ataupun beribadah di rumah saja, dan bertumbuh di dalam keluarga, dalam peran kita sebagai seorang anak, mari kita kembali menyadari untuk melakukan semuanya itu dengan sepenuh hati kita. Belajar mengerjakan dengan sungguh, minta pertolongan Roh Kudus saat kita sedang melakukannya, namun ternyata didapati kita tidak memiliki kasih di dalamnya, maka semua perbuatan itu akan menjadi sia-sia. Mari terus menunjukkan kasih kita, kasih Kristen, dengan memohon pertolongan dari Roh Kudus, dengan tindakan-tindakan kita, berdoa, berusaha, dan mau belajar. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Biarlah kita boleh semakin bertumbuh, semakin menunjukkan kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita, kepada orang-orang di sekeliling kita, menjadi surat-suratnya Allah, menjadi Injil-Injilnya Allah di tengah-tengah dunia ini. Untuk ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan kita hari ini. Bapa di dalam surga, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang terus Tuhan berikan. Tuhan tolong kami agar kami boleh semakin hari semakin ingin menjadi serupa Tuhan. Kami ingin menjadi surat-suratnya Tuhan yang menyebarkan kasih seperti kasih yang Tuhan ajarkan. Tolong kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu agar kami bisa menjadi bagian, bisa menjadi salah satu anak-anak-Nya Tuhan yang boleh membawa berkat di tengah dunia ini. Biarlah Tuhan terus memberikan kami kekuatan, menolong dan memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami berdoa agar pandemi ini segera berlalu,
sehingga kami juga boleh kembali melakukan aktivitas kami dengan normal lagi ya Bapa. Kami bisa berkumpul, kami bisa bergereja bersama, bersekolah bersama. Tolong kami Tuhan tetap terus berharap kepada Tuhan dan berkati, berikan kami kesehatan, keluarga kami, dan semuanya segera pulih dan berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you guys.